Ada beberapa ruangan di cover, dipantau ya. Kemudian di situ difasilitasi dengan tempat tidur yang nyaman. Saya sudah masuk ke dalam, Bu Ade masuk ke dalam, penyidik masuk ke dalam, Kemen PPA masuk ke dalam. Dan pihak rumah sakit juga masuk ke dalam. Di situ ada tempat tidur yang nyaman, kamar mandi yang bersih, tong sampah, televisi, kulkas, dan satu lemari kecil. Saya kira sudah sangat nyaman, walaupun Loli masih ngomong, "Om, ini gimana? Saya gimana nih ruangannya? Apakah dikunci saya dari luar? Karena kenapa kamu begitu?" Udah bukan itu, saya trauma. Soalnya saya dulu di tempat Nikmir itu sering dipukul di kamar. Ini dia trauma. Saya nggak mau dikunci dari kamar. Saya pergi keluar. Saya omongilah dengan penjaga dan petugas rumah sakit, rawat gitu ya. Karena dia akan dicek psikologinya, akan dilakukan asesmen, nanti akan terlihat gitu ya, perkembangannya, progresnya seperti apa, baru nanti dimusyawarahkan lagi dengan lembaga terkait dan akan dikomunikasikan ke saya. Jadi tempat itu amat sangat representatif dan menurut saya akan merecovery pikiran dia. Dan setelah saya sampaikan, Loli, Om sudah berusaha melakukan yang terbaik dan ini hasilnya. Kalau Loli masih merasa ini kurang, Om kemampuannya cuma ini. Tapi kalau kita lihat dari hotel, ini sudah hotel bintang, minimal bintang 2. Ya dong, ada TV-nya, ada AC-nya, ada kulkasnya, kamar mandi sendiri, tong sampahnya, tempat tidur. Kalau dalam rumah sakit, saya kira ya memang layak VIP. Nah, enggak sih Om, cuma trauma aja. Biasa. Jadi gimana Om? Ini dikunci nggak dari luar? Enggak. Oke, aman. Pertanyaannya, ini kan satu blok. Apakah boleh orang masuk seperti orang dalam rumah sakit? Enggak. Di situ juga ada besi pembatas. Dan itu juga tidak bisa orang lalu lalang. Jadi kebutuhan dia on call 24 jam. Perawat ada, security ada. Kalau dia ada gangguan, misalnya dia di dalam melakukan aktivitas tidak baik juga nampak di CCTV. Tapi hebatnya Loli, Om, aku kan berhijab. Bagaimana kalau aku buka hijab? Nanti aku enggak, nanti saya ikat perempuan rata-rata. Saya ingatkan, tolong ya jangan. Kamu yang penting pakai apa? Tidur oke. Oke, kamu sholat ya Om. Nah, terus Om saya nggak ada odol gigi, saya nggak ada sikat gigi, saya nggak ada sabun, saya nggak ada sampo, bayangin, saya nggak ada anduk. Dan ini dibuka bersama-sama. Saya nggak bisa datang sendiri kalau nggak ada PPA, kalau nggak ada penyidik, unit PPA, kalau nggak ada KPAI, nggak bisa. Polisi juga nggak bisa, harus ada juga di sana. PPA harus ada juga saya. Begitu juga dengan yang lain, yang bisa ke sana itu anytime itu hanya perawat dan Kemen PPA untuk melakukan tes psikologi. Ingat ya, tes psikologi, memperbaiki psikisnya. Nah, selama ini di safe house bukan malah memperbaiki psikisnya, dia malah tambah stres. Nah, jadi begini, Loli itu lari itu dari safe house, dia ada migrain, dibawalah ke rumah ke puskesmas, kumat dan dia stres, akhirnya dia lari. Nah, kembali ke rumah sakit Polri. Kenapa dibawa ke rumah sakit Polri? Karena tawaran dari Loli dan saya sebagai perwakilan dia yang sudah dianggap sebagai orang tuanya dan istri saya. Cuma dua opsinya.
Kalau enggak dia nggak mau. Lebih baik mati katanya. Satu, saya tidak mau ke safe house lagi. Lalu kalau saya mau ditempatkan dua, di tempat Om Rasman, Tante Ade, atau di tempat lain. Kalau enggak saya nggak mau. Kan berat. Lalu kemudian saya sampaikan itu karena saya bertindak sebagai orang tua dia, bukan pengacara dia. Jadi soal ini soal mentari KPU memberikan edukasi hukum, jam terbang apa kau? Kau bilang aku nebeng di kasus-kasus, kau yang nebeng. Jadi di kesempatan ini saya bilang, Tuhan itu adil. Mudah-mudahan Allah memberi kemuliaan, menjaga saya di sang saya. Sekarang menurut saya, maaf ya, Fahmi, kau sudah nggak kuat menghadapi kasus ini sendiri, bro. Kenapa saya bilang nggak kuat? Karena kasus ini makin panjang. Jadi kau pakai itu di Nikita Mirzani, jam terbangnya si Hotman itu katanya, gabung kalian, baru head to head sama Rasma. Ya dong. Kan dia bilang, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kadipropam, periksa. Fadel, periksa ada hubungan. Sok teu kau. Itu nggak boleh. Dia masih anak di bawah umur. Apa sih hebatnya kawan ini, nggak ngerti dia. Ada saya sebut kepada media dan kepada kalian semua bahwa saya pengacara dia. Terus penyidik itu bodoh. Emang goblok penyidiknya. Mulai dari Kapolres, Akpol semua itu. Ada penyidik yang sudah perwira juga, ada yang walaupun dia sejabat, jago semua bos. Emang kita tahu apa? Saya tidak memposisikan diri sebagai lawyernya Loli. Saya adalah perwakilan keluarganya dari Loli. Karena dia bilang sudah tidak ada keluarganya. Baik dari NN, kita Mirzani kata dia Nikmir, baik dari adiknya NM, baik dari kakaknya NM. Dan kita tanya orang tua lu di mana? Dia bilang, Om saya sampai ini nggak pernah ketemu dengan orang tua saya yang laki-laki. Kata mama saya ada darah Jepangnya. Terus dia bekas ini yang pekerjaannya kurang elok. Saya nggak mau ungkap. Nah jadi supaya seru, supaya Fadel menurutnya si Hotman ini harus masuk, ya kau masuk ke dalam. Tadinya kan orang ini berantem nih kan, ya sudah masuk, kan sudah ngomong di Instagram. NM, cepat NM, kau datang kasih kuasa. Perlu, aja.